Onasys itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkuncian. Halo Sobat Onasys, kembali lagi di channel YouTube Onasys Hardware bersama saya, Sharon Clarissa. Di video kali ini, saya akan membahas kunci digital Onasys. Hari ini saya bersama Pak Heri selaku expertise Onasys. Pak Heri boleh memperkenalkan diri secara singkat? Terima kasih Sharon atas waktunya. Saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Heri Cahyono. Saya sebagai expertise di Onasys Hardware. Saya di Onasys sudah 11 tahun bekerja di Onasys, bergabung di dalam tim divisi project. Berarti Bapak udah lama juga ya, 11 tahun ya? Lumayan, saya dari tahun 2009 bergabung di divisi project Onasys Hardware. Pak, maaf nih sebelumnya, kita harus ada jarak dulu ya, karena kan situasi pandemi saat ini ya. Kalau saya boleh tahu ya, saya mau nanya, Onasys itu apa sih Pak? Ya, jadi Onasys itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkuncian atau mechanical hardware, yang di sini kita supply beberapa produk kita itu ke project-project yang ada di Indonesia ataupun modern market dan juga toko-toko tradisional. Produk kita sendiri itu ada bermacam-macam, ada digital lock, ada handle-handle manual untuk pintu-pintu kayu, kaca, aluminium, dan juga pintu besi. Oh, berarti Onasys itu nggak cuma digital lock aja ya, banyak aksesoris lain pintu ya? Iya, intinya Onasys itu supply seluruh produk aksesoris untuk pintu. Kalau untuk digital lock Onasys ini ya, dia tingkat keamanannya tuh seberapa aman sih Pak? Kalau untuk tingkat keamanan dari kunci digital lock ini cukup safety ya menurut saya, karena mengingat di fitur-fitur fingerprint, password, dan kartu itu hanya user-user yang terdaftar saja yang bisa membuka kunci digital Onasys gitu. Tapi tamu ataupun orang lain yang ingin membuka kunci ini dengan izin kita, itu pun dia bisa buka gitu. Jadi semua bisa, siapapun itu, entah saudara, entah teman yang mungkin kita kenal dan kita tahu dia akan datang, tapi kita sedang tidak di rumah, lalu kita izinkan dia untuk membuka pintu. Nah, kita bisa bukakan pintunya melalui aplikasi ataupun kita info untuk passwordnya sendiri, seperti itu. Dan juga untuk sistem passwordnya ataupun sistem kartunya, kita bisa berikan yang ada fitur yang namanya one time password. Jadi password itu hanya digunakan sekali saja. Jadi kita hanya memberikan akses untuk dia membuka pintu agar bisa masuk ke rumah kita, seperti itu. Jadi untuk fitur keamanannya sendiri, kunci digital lock ini menurut saya sih sudah begitu safety ya. Terutama ditambah dengan adanya fitur pin anti maling. Jadi pada saat pintu tertutup ini tertekan, lidah ini tidak bisa masuk. Biasanya maling itu untuk membuka pintu dia mencongkel lidah ini. Jadi dia bisa membuka pintunya. Tapi kalau ini dia tidak bisa masuk seperti ini. Dan juga fitur-fitur lainnya yang seperti fingerprint ataupun password dan juga kartu yang hanya bisa diakses dari user yang sudah teregistrasi dari kunci digital ini. Lalu untuk fitur safety berikutnya itu ada juga fitur unlock yang dari bagian luar. Misalkan kita ada user seperti misalkan ART kita ataupun saudara kita atau teman kita yang sudah kita daftarkan usernya hanya sebagai user biasa. Kalau dari bagian dalam itu dia cukup menggunakan fitur unlock seperti ini. Ini posisi kita lock, lalu user biasa dia tetap terkunci. Dia tidak bisa membuka pintu dalam keadaan terkunci dari dalam. Tapi kalau usernya itu sebagai admin, dia tetap bisa masuk walaupun dalam keadaan terkunci dari dalam. Seperti contoh seperti ini. Ini yang saya pencet adalah password untuk admin. Nah,
dia bisa buka walaupun dalam keadaan terkunci dari dalam. Seperti itu. Jadi saya rasa semua fitur yang ada di kunci digital Onassis ini sudah cukup secure untuk memberikan keamanan buat keluarga kita semua. Kalau seandainya juga saya lupa password itu gimana ya Pak solusinya? Ya, di sini kan kita ada 3 fitur yang untuk sistem unlockingnya. Kalau kita lupa password bisa pakai fingerprint. Kalau fingerprint saya nggak bisa, tangan saya mungkin lagi tergores atau lagi ganti kulit gitu, nggak terdeteksi. Nah, kalau fingerprint tidak terdeteksi oleh reader, kita bisa menggunakan fitur yang lain lagi, yaitu kartu. Jadi semua fitur ini sudah cukup simpel, yaitu menggunakan password, fingerprint, dan juga kartu yang harus selalu kita bawa kemanapun kita pergi. Kalau juga saya lupa bawa kartunya, gimana tuh Pak? Kalau misalkan 3 fitur ini tidak bisa digunakan untuk membuka ataupun baterainya habis, kita bisa gunakan kunci manual. Jadi untuk membuka, kita cukup colok di bagian bawah ini saja, lalu ini kita putar, kita langsung bisa untuk membuka pintu. Kalau kuncinya juga ketinggalan Pak, saya lupa bawa, gimana tuh? Itu yang cukup repot juga sih ya, karena kita untuk membongkar pintu saya rasa juga tidak mungkin karena pintu tersebut pasti rusak. Jadi Mbak Sharon bisa menghubungi customer care kami di nomor hotline 0855 10 16 777. Nanti akan ada tim technical support kami yang akan siap membantu selama 24 jam. Tapi ya tetap kami mohon waktu untuk perjalanan dari kantor kami ke rumah Mbak Sharon. Apalagi kalau misalkan rumah Mbak Sharon cukup jauh, jadi kita mohon waktu. Iya. Kalau untuk harga nih Pak, pasti kan Sobat Onassis juga penasaran nih sama harga digital locknya. Harganya itu range-nya dari berapa sih Pak kira-kira? Ya, jadi rata-rata orang kalau yang baru mengenal kunci digital ini, pasti yang ada di dalam bayangan dia adalah kunci yang mahal. Ya. Nah, di sini kunci digital Onassis ini kami menyediakan beberapa varian kunci digital dari yang harga termahal sampai yang low budget, seperti yang pada awal tadi saya sampaikan. Jadi kita ada beberapa tipe seperti yang ini, tipe T2, lalu ada tipe Thanos, dan tipe Exynos, dan juga tipe-tipe lainnya yang kita bisa menyesuaikan kantong lah, seperti itu. Kalau untuk produk dari Onassis sendiri, digital locknya tuh yang best seller itu apa sih Pak? Untuk sekarang ini kita ada beberapa tipe produk yang best seller kita, baik itu di modern market ataupun di project. Itu kita ada yang namanya tipe Nesta, dan juga ini ada tipe T2. Jadi tipe T2 ini cukup ekonomis harganya, tapi fiturnya sudah lengkap. Sudah ada fingerprint, lalu ada password dan juga kartu. Jadi dengan harga yang ekonomis tapi sudah mendapatkan fitur yang cukup lengkap. Seperti itu. Dan juga ada tipe Nesta juga. Lalu ada tipe Futuris yang dia sudah bisa digunakan melalui aplikasi. Dan juga sangat cocok sekali untuk tipe Futuris dan tipe T2 ini digunakan untuk misalkan Mbak Sharon punya properti seperti kos-kosan atau hotel seperti Airbnb seperti itu. Nah, ini sangat cocok sekali digunakan untuk properti Mbak Sharon. Karena semua untuk sistem unlockingnya itu menggunakan aplikasi. Terakhir nih Pak ya, dari Onassis sendiri pencapaiannya tuh udah apa aja sih Pak? Jadi untuk pencapaian Onassis sendiri di divisi project itu sudah cukup lumayan ya kalau menurut saya, terbukti dengan banyaknya kunci-kunci kita yang terpasang di beberapa project-project bergengsi, dan juga banyaknya kunci-kunci kita yang sudah terpasang di jutaan unit pintu ataupun di project-project perumahan. Dan juga salah satunya adalah piagam penghargaan dari Rekor Muri yang kita dapatkan pada bulan Februari 2020 ini atas rekor digital lock dengan varian terbanyak di Indonesia. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya pencapaian Onassis sudah mencapai puncaknya sih ya saat ini.